Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Hukum dan Politik Agraria, di mana ada 8 poin soal yang telah diberikan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Baik, pertanyaan yang ada pada poin pertama yaitu menjelaskan mengenai definisi politik dan hukum agraria, yang dimana politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Sedangkan hukum agraria adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang ada di seluruh permukaan bumi. Poin kedua, pertanyaannya adalah apa perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat, di mana hukum agraria adat artinya adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat hukum adat dalam mengelola sebuah tanah. Sedangkan hukum agraria barat adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat barat sendiri dalam mengelola tanah mereka. Soal pada poin ketiga yaitu menyebutkan mengenai ciri pokok politik hukum agraria pada kolonial, yang dimana ada 4 prinsip. Yang pada prinsip pertama yaitu ada prinsip dominasi, kemudian yang kedua ada eksploitasi, kemudian yang ketiga ada diskriminasi, kemudian yang keempat ada dependensi. Soal pada poin keempat yaitu menjelaskan mengenai hak-hak atas tanah barat, yang dimana ada 4 hak atas tanah barat, yaitu yang pertama ada hak eigendom, kemudian yang kedua ada hak erfpacht, kemudian yang ketiga ada hak opstal, kemudian yang keempat ada hak gerubik, yang dimana keempat hak ini merupakan sama-sama jenis hak atas tanah. Kemudian soal pada poin kelima yaitu menyebutkan 5 hak atas tanah yang Anda ketahui, di mana 5 hak atas tanah yang saya ketahui di antaranya yang pertama ada hak milik, kemudian yang kedua ada hak bangunan, yang ketiga ada hak sewa, kemudian yang keempat ada hak usaha, kemudian yang kelima ada hak pakai. Soal pada poin ke-6 yaitu menjelaskan definisi pengadaan tanah dan memberikan 3 contoh objek apa saja yang termasuk dalam kepentingan umum, yang dimana pengadaan tanah sendiri adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada rakyat yang berhak, rakyat atau pemilik yang berhak. Kemudian objek yang termasuk ke dalam kepentingan umum yaitu yang pertama ada tanah, kemudian yang kedua ada bangunan, dan ketiga ada tanaman. Soal pada poin ke-7 yaitu apa saja penyebab terjadinya konflik agraria. Penyebab konflik agraria menurut saya masih banyaknya mafia tanah yang belum tersentuh oleh hukum, sehingga masih banyak konflik-konflik agraria yang belum bisa ditangani. Soal pada poin ke-8 yaitu menjelaskan keterkaitan antara reforma agraria dengan kesejahteraan petani, di mana reforma agraria sendiri secara fundamental memberikan program-program yang dapat memutuskan masalah kemiskinan
masyarakat di desa dan meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional. Kemudian meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan pastinya akan berpengaruh juga atas kesejahteraan petani sendiri. Baik, itulah tadi pemaparan atas soal-soal akhir semester mata kuliah hukum dan politik agraria. Saya menyadari bahwa dari pemaparan jawaban saya tadi masih banyak kekurangan dan mungkin banyak kekeliruan di dalamnya. Untuk itu saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.